Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hadi Paramu, SE, MBA, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, sekaligus sebagai pemateri pada pertemuan keempat Sekolah PKM Paramesti 2020. Yang saya hormati Saudara Rangga Aryo Wicaksono selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang saya hormati Saudara Ainul Yakin selaku Ketua Panitia Sekolah PKM Paramesti 2020 serta teman-teman panitia dan peserta Paramesti FEB 2020 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah musim pandemi COVID-19 yang tengah menjadi wabah penyakit bagi seluruh manusia di dunia, alhamdulillah kita semua di sini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menggali dan berbagi ilmu bersama dalam acara Paramesti FEB 2020 dengan topik pembahasan bab 4 Anggaran PKM. Perkenalkan, saya Adinda Agung Maulana selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan peraturan diskusi. Ketiga, pembacaan CV pemateri. Keempat, pemaparan materi oleh pemateri. Kelima, pembacaan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait hal yang perlu saudara perhatikan agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Peraturan Paramesti FEB 2020. 1. Acara Paramesti dilakukan dengan menggunakan Google Meet. 2. Acara kali ini akan direkam, kemudian video tersebut akan diupload di channel YouTube BEM FEB Universitas Jember. Ketiga, video tersebut bisa dilihat di channel YouTube BEM FEB Universitas Jember pada tanggal 18 Agustus 2020. Keempat, diharapkan kepada semua audiens pada malam hari ini untuk memute audio kecuali pemateri kita, yaitu Bapak Hadi Paramu. Dan yang terakhir yaitu dimohon kepada seluruh peserta Paramesti FEB 2020 untuk menyaksikan tayangan recording ini dengan seksama hingga selesai. Dan apabila nantinya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, PhD. Nama perguruan tinggi Universitas Jember, alamat perguruan tinggi Kampus Tegal Boto, Jalan Kalimantan, nomor 37, Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Manajemen, Program Studi Manajemen, Jabatan Fungsional Rektor Kepala, Sarjana atau S1 Universitas Jember pada tahun 1992, S2-nya beliau menempuh pendidikan di Maastricht School of Management pada tahun 1996 dan S3 beliau menempuh pendidikan di University of Philippines Los Banos pada tahun 2002. Bidang kajian beliau yaitu manajemen keuangan. Di blog beliau hadiparamu.wordpress.com. Pengalaman tugas tambahan dari beliau. Yang pertama yaitu Ketua Program Studi S2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada tahun 2004 sampai 2008. Yang kedua yaitu Sekretaris UPT Penerbitan Universitas Negeri Jember 2000 pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Yang ketiga yaitu Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada tahun 2019 hingga sekarang. Dan yang keempat yaitu Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada tahun 2020 hingga 2021. Memasuki acara yang keempat, atau bisa dikatakan sebagai acara inti pada malam hari ini,
yaitu sesi pemaparan materi oleh pemateri. Pada sesi ini, narasumber membagikan materi sesuai dengan topik yang dibahas. Pemateri akan membahas tentang pembahasan bab 4 pada proposal Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM kepada Bapak Hadi Paramu. Kami persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi kalau disebutkan sebagai KPSS 1 itu tahun 2019 saja, nggak sampai sekarang. Jadi saya menjabat hanya 1 tahun, kemudian geser ke tugas yang sekarang ini. Ya, nggak apa-apa itu. Bukan yang lain memang ada durasinya dari tahun ini, mulai tahun itu sampai tahun ini misalkan. Tapi khusus untuk yang KPS itu hanya 1 tahun saja. Jadi Pak. Mohon maaf. Agak unik ya. Oke, baik. Saya akan share tentang materi. Jadi ini ada dua materi yang akan saya share, yaitu nggak kelihatan ya ininya. Semua PPT saya nggak kelihatan nih. Tidak, Pak. Masih belum muncul. Share. Jendela. Oke, ya ini. Udah ya? Udah, Pak. Ampun. Ampun ya. Jadi bab 4 itu adalah tentang biaya dan jadwal kegiatan. Jadi sekali lagi ya, ini saya sampaikan dengan asumsi semua peserta sudah membaca pedoman ya. Saya secara sepintas membaca pedoman yang PKMP ya, untuk yang bab 4 ini maksud saya. Saya scanning, kemudian saya lihat juga PKM yang lainnya itu berstruktur yang sama di bab 4 ini. Jadi kalau boleh direkapitulasi kan ada beberapa perbedaan ya antara PKM itu, terutama di bab 2 dan bab 3. Jadi di bab 1 dan bab 4 itu substansi atau kontennya sama gitu ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi bab 4 itu adalah biaya dan jadwal kegiatan. Ya, itu judulnya. Nah, ini mungkin bagian awal, jadi sesuai dengan urutan pertamanya. Jadi subbab 4.1, nanti mungkin menulisnya begitu, itu adalah rencana anggaran biaya. Kemudian subbab 4.2 itu adalah jadwal, ya, jadwal kegiatan gitu ya. Nah, komponen biaya yang diperbolehkan dalam PKM itu secara umum ada 4 komponen itu yang tersebut di situ, yaitu perlengkapan yang diperlukan. Jadi kalau di Saintek itu kalau untuk penelitian itu adalah bahan dan alat gitu ya. Kalau di kita agak minimal, di penelitian Soshum agak minimal gitu, karena barangkali bahan utamanya adalah kuesioner, ya, aktivitas wawancara dengan responden, kemudian alatnya mungkin software atau perangkat gitu ya yang terkait dengan software itu gitu. Kemudian yang kedua bahan habis pakai, jadi lagi kalau di Soshum ini tidak banyak, jadi bahan habis pakai itu bisa berupa ATK dan semacam itu ya. Jadi alat tulis untuk pengumpulan data misalkan, itu kalau di PKMP ya. Kemudian perjalanan, ini perjalanan kalau di dalam panduan disebutkan diperbolehkan, tapi sangat minimal kalau bisa, seefisien mungkin gitu. Jadi tiga komponen yang pertama, yaitu komponen 1 dan komponen 2, itu boleh sampai dengan 80% dari keseluruhan dana. Jadi memang nanti kelompok harus membuat simulasi menggunakan Excel misalkan ya, supaya lebih cepat, mudah untuk dilakukan.
Jadi pastikan bahwa komponen 1, 2, dan 3 ini tidak melebihi 80%. Gitu. Nah, komponen keempat yaitu komponen administrasi, jadi penyusunan laporan dan lain-lain, itu dibatasi maksimal 20%. Di pedoman bahkan disebutkan bahwa jika perguruan tinggi tidak mensyaratkan hard copy, maka komponen ini bisa ditekan lagi. Gitu. Gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan adendum kontrak ini apa namanya adendum kontrak PKM itu ada perubahan struktur biaya atau kuantitas total biaya yang bisa diajukan ya. Jadi kalau yang tertera di buku panduan yang sedang saya presentasikan nanti itu adalah bisa sampai 12 gitu ya, 12 juta. Tapi adendum mungkin pernah ada yang mengikuti nilai apa namanya biaya itu tidak mencapai segitu gitu. Nah ini mungkin nanti harus dirasionalisasi juga gitu ya. Oke ya, jadi itu komponennya. Jadi ada 4 komponen, nanti ini dirangkum, rangkumannya disajikan di bab 4, kemudian detailnya itu ada di lampiran. Jadi kalau boleh saya saran, mungkin mumpung saya ingat ini, jadi susunlah lampiran RAB dulu. Susunlah lampiran RAB, nanti ada contoh di panduan itu, di pedoman PKM, lampiran RAB, jadi ada justifikasi anggaran gitu ya. Nah setelah lampiran jadi, naik ke bab 4 yang sifatnya adalah rangkuman. Rangkuman itu isinya 4 komponen ini, jadi item biayanya adalah perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, komponen lain-lain, kemudian disertai dengan jumlah rupiahnya berapa. Gitu. Jadi summary-nya di bab 4, detailnya ada di lampiran. Jadi jangan dibalik. Jadi buatlah apa namanya lampirannya dulu, detailnya dulu, baru setelah itu buat summary yang disajikan di bab 4. Jadi yang disampaikan di bab 4 sekali lagi adalah ringkasannya. Gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada item yang tidak diperkenankan. Jadi honorarium, jadi honorarium untuk mahasiswa, tim pelaksana. Jadi kalau anggotanya ada 3 sampai 5 orang, maka tidak ada honorarium untuk ketua, tidak ada honorarium untuk anggota kelompok misalnya, itu tidak ada. Honorarium dosen pendamping juga tidak boleh gitu ya. Atau honorarium untuk pihak ketiga, misalkan kalian wawancara nih, kemudian dengan respondennya diberi honorarium, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau kalian memerlukan itu ya harus diwujudkan dalam bentuk yang lain, gitu. Tidak boleh dalam bentuk honorarium, gitu. Itu. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi honorarium untuk dosen pendamping ya. Jadi sekali lagi itu tidak perlu atau bahkan tidak diperkenankan. Yang bisa diperoleh oleh dosen pendamping itu adalah nanti honorarium pendampingannya itu oleh universitas, gitu. Tapi nggak perlu dibudgetkan di sini. Gitu. Ya, itu. Kemudian konsumsi untuk tim. Jadi konsumsi itu konsumsi untuk rapat, untuk pengembangan proposal, misalkan itu tidak perlukan, tidak diperkenankan. Ya, jadi konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Ya, oke. Kemudian pembelian atau penyewaan perangkat berupa PC. Jadi saya yakin kan kalian semua mungkin mempunyai PC gitu ya. Atau mungkin laptop gitu ya. Kalau printer mungkin masih bisa diganti dengan kalau seandainya kita tidak punya bisa diganti dengan digital printing. Jadi kita cetak hasil pekerjaan misalkan. Dan peralatan lainnya itu masih memungkinkan sepanjang itu wajar gitu ya. Saya kira untuk yang sewa PC, sewa laptop, sewa ponsel, mungkin juga kamera itu tidak perlu lah. Saya yakin mungkin secara apa namanya
defaultnya itu kalian sudah punya lah itu ya. Jadi saya yakin misalkan kalau ada 3 atau 4 anggota, 3 sampai 5 anggota tim PKM itu pasti salah satu mempunyai perangkat yang tadi kita bicarakan gitu ya. Nah, tapi sewa laboratorium mungkin kalau di Sosum tidak kentara ya sewa laboratorium, tapi misalkan jasa olah data misalkan ya, laboratorium komputer itu boleh. Jadi untuk itu, tapi besarannya tidak melebihi 1,5 juta gitu ya. Nah, ini komponen-komponen yang pertama ya yang tidak boleh gitu ya. Ada komponen paket yang kedua yang tidak diboleh, yaitu penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali itu disyaratkan gitu ya. Jadi saya kira kalau di universitas masih boleh lah, di UNED masih boleh mengajukan ini, karena apa, kalian minta, mungkin masih akan diminta untuk menyerahkan dokumen print out gitu ya, terutama untuk laporan akhir gitu ya. Gitu. Kemudian kertas tidak lebih dari 2 rim, jadi ATK yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian misalkan mempunyai printer sendiri, kalian membutuhkan tintanya, maka belanja tinta gitu ya. Kalau kalian tidak punya printer, kemudian kalian cetak ke digital printing, ya jangan beli tinta gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kelihatannya remeh, tapi kadang-kadang lupa gitu kan, semuanya dianggarkan, ya fotokopi ya, maksud saya digital printing, mencetak di fotokopi itu, kemudian masih beli tinta gitu. Jadi ada redundancy, ada duplikasi biaya yang seharusnya tidak terjadi gitu. Nah, ini eksplisit perjalanan seminar luar kota tidak boleh, jadi hindari itu. Tetapi perjalanan untuk pengambilan data, survei, saya kayaknya ada di slide berikutnya itu menjelaskan tentang perjalanan yang berkaitan dengan aktivitas PKM, itu boleh gitu. Tapi memang kalian harus bisa menjustifikasi gitu. Kalian harus bisa menjustifikasi. Jadi kalau saran saya, kalian harus menguraikan di bab 3, itu khususnya untuk PKMP ya, di bab 3 itu aktivitas untuk melakukan pengumpulan data atau survei lapangan gitu. Jadi detailkan di situ sehingga akan ada justifikasi untuk memunculkan biaya perjalanan ke lapangan gitu. Itu untuk yang PKMM juga begitu gitu kan, ada survei lokasi gitu, bahkan di dalam pedoman itu diatur berapa kali boleh melakukan survei lapangan itu gitu. Nah, lagi sama seperti yang baru saja saya sampaikan, itu sebutkan di bab 3 gitu. Sebutkan di bab 3 bahwa di situ ada aktivitas untuk melakukan perjalanan dalam rangka PKM gitu ya, bukan dalam rangka untuk mempresentasikan atau menyeminarkan hasil PKM gitu ya. Nah, ini mungkin kita lihat contoh justifikasi anggaran yang tadi sempat saya singgung. Itu sebagai contoh saja bisa halaman 11 buku PKM gitu ya. Coba saya akan ke ini dulu, ke apa namanya, pedoman, atau mungkin saya seluruh layar aja ya. Coba seluruh layar bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, ini halaman 11 kalau kita lihat. Oke, halaman 11. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini halaman 9. Kalau saya turun lagi. Oke, ini halaman 11. Nah, ini justifikasi anggaran ini. Kalau di contoh ini ya, ini contoh saja. Jadi perlengkapan yang dibutuhkan ini saya kira mungkin tidak terlalu pas untuk penelitian Sosum ya, tapi kalian butuh apa saja gitu. Nah, itu sebutkan. Jadi perangkatnya apa saja gitu. Jadi ya kalau misalkan kalau ini ya tidak dilakukan secara online ya, itu kan lembar kuesioner gitu ya. Lembar kuesioner itu dibutuhkan. Berarti
nanti hitung berapa banyak atau berapa volumenya. Terus harga satuannya itu bisa diproksi dengan biaya cetak dari kuesioner itu, sehingga kemudian perkalian antara volume dengan harga satuan itu akan menjadi nilai dari itu, nilai dari biaya perlengkapan itu. Gitu. Mungkin bisa sewa software ini ya, jadi jasa lab gitu ya, jasa lab komputasi misalkan itu bisa di ini kan. Kemudian bahan habis pakai mungkin kalau di kita adalah ATK barangkali ya, ATK itu boleh. Jadi untuk PKMM, PKMP mungkin sama, PKMT mungkin sama gitu ya. Untuk PKMK barangkali agak beda, bahan habis pakainya adalah mungkin yang terkait dengan pembuatan produk itu. Ya. Nah, ini perjalanan tadi sudah kita bicarakan. Jadi perjalanan itu untuk keperluan pembelian bahan, kita mungkin tidak terlalu membutuhkan ini. Apa namanya? Ya perjalanan untuk pengumpulan data itu. Maka ada kalian bisa menggunakan kendaraan sewa misalkan. Kalau dulu itu banyak yang menggunakan mengusulkan sewa sepeda motor. Ya. Jadi biaya transportasinya diukur dari sewa sepeda motor. Itu sebenarnya ada tarifnya. Kalau di Universitas Jember ada tarifnya. Kemudian disertai dengan bukti dukung nanti. Jadi oke, nanti saya sampaikan bahwa biaya itu harus bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Untuk itu kalian harus mempelajari ketentuan yang berlaku gitu. Gitu. Jadi lagi saya ulangi, biaya sewa bisa berupa sewa sepeda motor itu. Kalau nggak keliru, bukti dukungnya adalah STNK dan KTP. Gitu. Nah kalian bisa tentukan volumenya berapa gitu ya. Volumenya jadi satu kali sewa ke lokasi itu berapa. Kemudian ada berapa kali perjalanan ke lokasi itu, gitu. Itu bisa. Kemudian akomodasi boleh kalau ada. Jadi, tapi kalau lokasinya di sekitar Jember, mungkin akomodasi tidak terlalu apa ya, tidak terjustifikasi gitu ya. Malah jadi pertanyaan mungkin. Tapi mungkin uang konsumsi gitu ya. Uang konsumsi untuk tim gitu. Enggak apa-apa. Kalau yang ini beda dengan konsumsi yang tadi saya sebutkan gitu. Tapi ini adalah konsumsi selama melakukan perjalanan atau perjalanan yang dalam rangka pelaksanaan PKM gitu ya. Gitu. Nah, itu boleh ya. Oke, kemudian lain-lain bisa berkaitan dengan pelaporan tadi ya, atau biaya lain yang tidak terkategori sebagai biaya 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ini yang kalian susun terlebih dahulu, yang tadi saya maksudkan. Jadi lampirannya dibuat terlebih dahulu, baru setelah itu summary-nya itu disusun gitu ya. Summary-nya yang disajikan di bab 4 gitu. Oke, baik. Saya balik lagi ke slide saya. Oke ya, ini. Nah, saya coba sampaikan bagaimana mengembangkan RAB. Jadi tadi sempat saya singgung ada keterkaitan bab 3 dengan bab 4 atau biaya dan jadwal ini. Gitu. Jadi itu harus ada connectivity. Gitu. Mungkin kalau yang menjadi pengurus UKM Ormawa ini paham gitu ya. Jadi bahwa mekanisme dan desain itu bab 3 kalau saya ekivalensikan dengan proposal PKM, dalam mekanisme dan desain dalam TOR itu harus sangat rigid, sangat detail, sehingga itu akan menjustifikasi kebutuhan anggaran, gitu. Kebutuhan anggaran, gitu. Jadi berapa kali pertemuannya, siapa saja pesertanya, siapa narasumbernya, misalkan kalau ini di kegiatan kemahasiswaan ya, itu harus tampak di dalam mekanisme dan desain, sehingga nanti bisa mudah menyusun RAB-nya. Gitu. Kalau dari perspektif saya sebagai pembaca TOR, itu memudahkan bagaimana saya
menyetujui RAB itu gitu. Kalau RAB-nya terjustifikasi, connected dengan mekanisme dan desain, maka sebenarnya ya sudah itu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi tidak ada pengurangan anggaran dan sebagainya hanya karena sifatnya subjektif gitu. Nah, di dalam PKM juga begitu. Jadi kembangkan dulu desain kegiatannya. Nah, desain kegiatan itu ada di metode penelitian atau di metode pelaksanaan. Jadi rinciannya harus dilakukan. Jadi ini sekedar overview saja. Misalkan untuk penelitian itu apa yang kita akan lakukan pertama kali. Tadi sempat saya sampaikan itu adalah menemui atau mewawancarai responden. Misalkan. Anggaplah respondennya itu ada di wilayah Jember gitu ya, maka akan ada perjalanan untuk menemui mereka. Gitu. Jadi aktivitasnya adalah pengumpulan data melalui wawancara, kemudian muncul konsekuensi biaya dalam bentuk biaya perjalanan. Lagi basisnya adalah efisiensi, gitu ya, efisiensi. Itu. Oke, yang kedua mungkin untuk PKMM bisa melakukan survei lapangan gitu ya. Survei lapangan. Ya, jadi oke, untuk bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sebenarnya itu perlu dilakukan kunjungan 5 kali misalnya ke lapangan. Maka ada perjalanan ke desa itu misalkan sebanyak 5 kali. Gitu. Oke, atau belanja bahan untuk PKMK misalkan. Ya, belanja bahan untuk PKMK itu ya mungkin perlu perjalanan gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara perjalanan, maka berbicara tentang moda transportasinya nanti kira-kira apa gitu kan. Kalau itu menggunakan sewa tadi sepeda motor ya, berarti ada sewa sepeda motor, kemudian ada pertimbangkan ini apa namanya konsumsi yang dibutuhkan selama perjalanan gitu ya. Yang semuanya adalah sesuai dengan kewajaran gitu ya. Oke, jadi kalau sudah wawancara dilakukan, survei lapangan dilakukan, berikutnya mungkin kalau saya berbicara penelitian itu ada tabulasi data, ya tabulasi data. Jadi ini sudah mulai menggunakan perangkat komputer misalkan. Setelah data itu siap, sudah direkapitulasi, dibuat tabulasinya, maka langkah berikutnya adalah olah data. Nah untuk ini harus ada softwarenya ada di lab komputer misalnya, itu bisa kemudian muncul biaya gitu ya. Itu. Nah berikutnya apa? Saya loncat aja ya, begitu hasilnya dapat, kalian mulai menulis laporan, termasuk membuat artikel ilmiah, sehingga kemudian muncul biaya publikasi. Gitu. Kalau tadi kan perjalanan untuk seminar yang nggak boleh, tetapi biaya publikasi, jadi mungkin ini sekedar informasi awal ya. Barangkali beberapa dari kalian sudah mengetahui. Jadi kalau kalian mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal yang bagus gitu ya, itu ada biaya publikasinya. Gitu. Ada juga sih jurnal yang bagus itu tidak mensyaratkan biaya publikasi, jadi bebas aja gitu. Ya, jadi biaya publikasinya bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian bisa browsing di apa namanya website jurnal itu, kemudian cari informasi tentang publication charge atau biaya publikasi. Kalau ada di situ, ya itu bisa dibuat anggaran untuk biaya publikasi. Gitu. Nah, jadi cara mengembangkan RAB begitu. Jadi kembangkan atau pikirkan langkah-langkah kegiatannya apa saja, gitu ya. Ini yang kelompok dan anggotanya, ketua dan anggota kelompok itu melakukan brainstorming gitu. Kira-kira apa saja ya aktivitasnya. Gitu. Jadi bab ini mungkin yang paling ringan sebenarnya di antara 4 bab yang lainnya, di antara 3 bab yang lainnya. Tapi masih butuh juga diskusi atau interaksi antar tim kelompok atau antar personil kelompok gitu ya. Jadi kalau saya sarankan coba petakan kegiatannya apa saja gitu ya. Kemudian ada konsekuensi biaya apa yang dibutuhkan.
Jadi kalau sederhananya begini, jangan sampai kalian menggunakan sumber daya sendiri untuk melaksanakan kegiatan itu gitu. Jadi sumber daya yang kalian butuhkan itu diklaimkan ke program PKM ini gitu. Ya, itu. Nah, hal yang perlu diantisipasi adalah semua biaya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau di UNED itu ada SBU UNED gitu ya, Standar Biaya Umum Universitas Jember. Atau mungkin kalian bisa menggunakan peraturan Menteri Keuangan gitu ya. PMK itu kalian browsing ada standar biaya masukan PMK itu boleh, nanti lihat itu. Jadi kalian bisa tahu kalau perjalanan misalnya ya, saya contohkan saja uang harian untuk perjalanan ke Surabaya dengan perjalanan ke Jakarta itu berbeda. Ya, nah, perbedaannya itu ada di aturan itu. Ini contoh saja ya. Bahwa harus sesuai dengan ketentuan aturan. Kemudian kalau biaya transportasi sebenarnya itu at cost, berapapun yang kalian butuhkan gitu kan. Tapi kan kalian dibatasi yang 80% tadi ya. Jadi gimana ya, antara fleksibel tetapi dibatasi gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kalian pahami gitu. Itu satu. Poin yang kedua adalah semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu begini. Jadi kayak tadi, kalian sewa sepeda motor misalkan, apa bukti atau media SPJ-nya itu, surat pertanggungjawabannya itu. Itu kalian harus ketahui gitu ya, harus ketahui. Jadi tadi ada STNK, ada KTP misalkan. Kemudian kalau itu perjalanan, maka bagaimana membuktikan bahwa penggunaan sepeda motor itu adalah untuk perjalanan. Ya, kalau dalam kedinasan itu ada surat tugas, ya, surat tugas. Kemudian surat tugasnya itu dicap, berangkat dari mana, kemudian di lokasi tempat wawancara, misalkan atau survei lapangan, itu dicap lagi, gitu. Kalau misalkan kalian melakukan perjalanan, terus kemudian kumpul di balai desa mana, gitu ya. Maka sesampainya di sana itu kalian minta cap orang yang berwenang di situ, ya, tidak harus kepala desanya, tapi boleh mungkin perangkat desanya. Kemudian diberikan stempel kedatangan di sana, gitu kan. Jadi kalau kalian tinggal beberapa hari di sana, ya nanti akan ada cap yang kedua, yaitu kepulangan dari sana ke Jember misalkan. Itu ketentuannya seperti itu. Jadi semua harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau kalian belanja ya harus ada kwitansinya gitu ya. Kalau kalian belanja pulsa ya harus ada bukti pembelian pulsanya, semacam itu ya. Jadi intinya boleh kalian usulkan biaya apapun yang kalian butuhkan, tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, baik. Ini mungkin bagian yang kedua dalam bab 4 ini, yaitu jadwal kegiatan. Jadi ini disusun menurut kegiatan yang akan dilakukan. Jadi bisa lihat contoh halaman 9 PKMP. Itu slide terakhir dari saya. Jadi sekarang kita lihat contoh apa namanya jadwal ya, halaman 9 tadi ya. Halaman 9 berarti dua halaman. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Nah, ini bentuknya bar chart. Jadi, kalian tuh bekerja bukan 1 tahun kalau dalam PKM, tetapi hanya antara 3 sampai 5 bulan. Jadi, ini dituliskan bulan 1, bulan 2 sampai bulan kelima gitu. Jadi tidak perlu bulan kalendernya. Jadi karena mungkin pelaksanaannya bisa menyesuaikan perkembangan seleksinya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian buatlah jenis kegiatan. Lagi rinciannya itu harus
diskusikan. Jadi kalau saya mungkin menyarankan begini, jadi ada proses persiapan, gitu ya, jenis kegiatan persiapan, kelompok kegiatan persiapan, kemudian ada proses atau kelompok kegiatan pelaksanaan, dan kemudian yang ketiga ada proses atau kegiatan pelaporan. Jadi itu ada 3 kelompok. Mungkin di dalam masing-masing kelompok kegiatan itu kalian bisa breakdown lagi menjadi sub kegiatan yang lebih detail gitu ya. Dan kemudian nanti ini diberi warna gitu ya, di kapan itu dilaksanakan. Tentunya untuk kegiatan persiapan itu mestinya di bulan-bulan pertama. Nah, pada kolom 1 ini mungkin nanti di setting abu-abu atau di setting hitam boleh gitu ya. Jadi kemudian kegiatan pelaksanaan itu mungkin bisa mulai bulan kedua dan ketiga. Kegiatan pengumpulan data bulan 2 dan ketiga. Kegiatan olah data bisa bulan 3 dan 4 misalkan. Nah, dan seterusnya. Jadi itu saya kira mungkin tidak terlalu rumit, tetapi yang penting kalian bisa menyusun jadwal kegiatan itu secara runtut gitu ya. Jadi jangan ada aktivitas yang terlewat gitu ya. Gitu. Nah, oke, yang terakhir mungkin saya sampaikan, tolong mungkin dijaga keterkaitan antara tadi sempat saya sebutkan metode pelaksanaan atau metode penelitian, RAB dan jadwal gitu ya. Jadi dalam bab ini kan harus jelas keterkaitannya RAB dan jadwal gitu ya. Jadi kalian tidak berbicara tidak menjadwalkan persiapan, ternyata ada RAB persiapan misalkan. Nah, itu kan nanti jadi nggak sinkron gitu ya. Mungkin itu Didin, jadi yang bisa saya sampaikan. Bab ini memang bab yang paling kecil memang, jadi mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Halo, mungkin. Yuk, ayo lanjut. Mungkin bisa ada diskusi barangkali. Gitu. Ya, izin masuk Pak. Mungkin barangkali moderator sedang ada kendala. Ya. Iya, mungkin untuk bahan diskusi, ini saya mungkin mewakili panitia juga, sekaligus saya juga sebagai peserta Paramesti. Ya. Mungkin untuk pembahasan bab anggaran ini, kalau saya mengikuti adendum dari Kemenristek tersebut, ini secara terjelas mematok angka 3 juta, Bapak. Oh, 3 juta, ya. Untuk rinciannya, mungkin kalau boleh saya bacakan, ini kuota internet ini per orangnya, ini di budget 100.000. Nah, katakanlah itu dikali 5 orang. Ini kalau anggota timnya 5 orang, seperti itu. Nah, dengan angka tersebut itu dikali 3 bulan. Jadi kalau total keseluruhan ini untuk budget kuota internet kurang lebih 1.500.000. Nah, kemudian untuk produknya ini di PPT yang ada dari adendum tersebut dicantumkan sejumlah 1 juta. Kemudian media penyimpanan softfile ini juga ada 500.000. Nah, apakah angka-angka ini merupakan hal yang memang harus kita ikuti atau ada beberapa ketentuan lain yang mungkin kita belum mengetahui, Bapak? Ya, mungkin dikombinasikan saja Dito. Jadi saya kira apa yang sudah diatur di adendum kontrak, adendum PKM, adendum panduan PKM itu akan menjadi panduan baru yang lebih mengikat gitu. Jadi distribusinya harus sesuai dengan itu gitu. Saya nggak tahu ini apakah bahan masih ada ya gitu, belanja bahan masih ada nggak Dito di adendum itu? Saya nggak terlalu mengikuti itu karena yang adendum itu ya. Iya, kalau dari sepemahaman saya Pak, dan yang saya dapat dari PPT juga, ini memang nggak ada Pak, karena luaran dari produknya itu berupa video, kemudian atau beberapa inovasi yang sifatnya itu tidak nyata Bapak, artinya berupa itu tadi video dan sebagainya, digital, benar. Ya, mungkin itu cocok untuk PKMT barangkali ya, atau PKMM yang pernah kita bicarakan. Jadi luarannya adalah dalam bentuk digital gitu.
Tapi untuk penelitian PKM-SH, PKM-PSH maksud saya masih mungkin sih, karena apa? Di situ ada proses penelitian secara digital, jadi menggunakan Google Form misalkan, sehingga aktivitas ke lapangannya berkurang gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bisa diarahkan ke sana gitu. Tapi kalau untuk PKMK ini yang saya belum terbayang. Jadi kalau komponennya hanya tersebut kuota internet dan kemudian apa tadi penyimpanan data. Iya, soft file. Soft file itu mungkin tidak semua PKMK bisa cukup di handle dengan kuota biaya itu gitu. Nah ini yang mungkin perlu agak ada bedah. Barangkali nanti ini jadikan bahan aja ya, bahan pada saat nanti kita beraudiensi dengan reviewer nasional yang tanggal 29 itu, sehingga mungkin ini akan jadi lebih jelas gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya itu dipatuhi saja. Jadi adendum itu dipatuhi. Jadi adendum itu kan perubahan sebenarnya, perubahan panduan, jadi perubahan kontrak gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah itu mengikat, ya dia mengikat juga karena itu ketentuan yang ada. Oke, itu. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasan. Ya, Mungkin ya, dilanjut, moderator. Ya, Pak Adi, sebelumnya mohon maaf barusan terkendala jaringan, jadinya putus. Iya, sering putus-putus ya. Oke, Pak. Kecil suaramu, Didin. Ini suaranya masih kecil, Pak. Ya, coba agak dekat dengan mikrofon barangkali. Bentar, Pak, saya bentar kembali. Sampun, Pak. Apa masih kecil, Pak, suaranya? Ya, enggak apa-apa, tapi terdengar sudah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada lagi Pak Adi yang ingin disampaikan berikutnya untuk teman-teman Paramesti 2020 di sini. Ya, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Jadi bab ini tidak terlalu berat sebenarnya, tetapi mungkin perlu trik untuk bisa ini gitu ya, bisa menyusun RAB yang sesuai dengan ketentuan gitu. Gitu. Baik Pak, siap. Untuk mungkin teman-teman panitia di sini, khususnya Mas Dito atau yang lain, mungkin ada feedback untuk Pak Hadi atau mungkin ada sedikit pertanyaan bisa untuk ditanyakan, mungkin perwakilan kepada Pak Dito dari teman-teman Paramesti yang lain. Iya, mungkin untuk hal yang lainnya ini kita menunggu Bapak, karena nantinya video ini kita juga akan tayangkan kepada teman-teman semuanya. Ya. Untuk nantinya mungkin setelah teman-teman melihat video tersebut, recording bab 4 ini, bab anggaran ini, kita juga akan mungkin mempertanyakan beberapa hal apabila memang teman-teman ada feedback terhadap ketika dia sudah melihat videonya, Bapak. Ya, nanti diskusi lebih lanjut. Tadi tolong di yang apa namanya PPT yang berkaitan dengan adendum panduan itu disampaikan ya. Jadi pastikan, jadi melalui media ini saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah dibahas pada sesi sosialisasi adendum panduan PKM itu berlaku. Jadi itu yang diacu pada masa pandemi ini, sehingga tadi kuota biayanya atau pagu dananya itu tidak lagi 12 juta, tetapi hanya 3 juta saja dengan alokasi beberapa untuk kebutuhan kuota internet gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja kalau menurut saya, sehingga artinya feedback itu yang diperlukan jadi, oleh dalam forum ini gitu ya. Jadi feedbacknya tidak bisa kita rekam langsung pada hari ini. Jadi nanti tekniknya mungkin ini akan diupload di Google Classroom, kemudian ada diskusi. Setelah ada diskusi yang sekiranya bisa
langsung bisa dihandle oleh panitia, silakan langsung dijawab oleh panitia. Tetapi kalau misalkan ada hal yang ragu-ragu gitu, ingin didiskusikan dengan saya, ya mungkin komunikasikan itu dengan saya melalui WA atau media yang lain, sehingga kemudian skripnya atau teksnya bisa di copy paste ke Google Classroom itu. Mungkin begitu. Jadi bisa lebih efisien. Ya. Ya, Iya, tidak terima ada kasih, lagi Pak. ya. Saya kira cukup aja, Didin. Ya. Ya, mungkin sama ini Pak, Ya. izin memberikan informasi juga. Untuk pengumpulan bab 3, progres sampai per hari ini tadi, saya terakhir lihat udah ada 46 tim yang mengumpulkan Bapak. Artinya Ya. kalau misalnya total dari 79, ini masih kurang 33 tim yang belum mengumpulkan Bapak. Kurang 3 tim. 33 Bapak. 53. Ya, sudah separuh lebih ya. Jadi lumayan lah, progres bagus lah itu kayaknya. Ya, mudah-mudahan mungkin kabar bahwa akan ada lomba dan sebagainya itu bisa lebih menyemarakkan gitu ya, semangat gitu ya. Iya, Pak. Ya, insya Allah setelah mungkin besok kita segera ini sambil nunggu video dan pamflet teaser dari teman-teman panitia untuk membuka itu, kita juga akan sembari mengumumkan. Sekaligus mungkin kita juga akan mengumumkan ketika adanya webinar itu tanggal 29 Bapak. Ya, iya. Insya Allah. Berikutnya bisa bedah metode penelitian atau metode pelaksanaan gitu. Oh iya, Ya. kemarin juga sudah saya komunikasikan ke mentor yang menangani tim yang kemarin dibedah Bapak untuk selanjutnya data tim tersebut yang akan dibedah agar ada sinkronisasi terhadap bedah proposal yang sebelumnya. Ya. Ya, bagus. Jadi mungkin bisa menggunakan teknik itu. Kita lanjutkan bedah bab 3-nya menggunakan sistem yang sama, yaitu recording. Kalau mungkin ada teknik baru yang ingin digunakan, silakan saja. Misalnya kelompoknya yang menyajikan, gitu. Kemudian kita jadi pendiskusinya. Seandainya berkenan seperti itu, mungkin akan lebih baik. Jadi kita perlu coba cara baru, gitu ya. Tidak selalu dari satu pihak saja, misalnya dalam hal ini dari pembedah saja, gitu. Tapi bisa mulai dari yang merancang metode pelaksanaan atau metode penelitian. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi mungkin bisa dicukupkan segini dulu. Baik, Bapak. Ya. Wah, terima kasih banyak kepada Pak Hadi atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali materinya, Pak, sangat jelas dan membuka pengetahuan kita khususnya tentang bab 4 ini, tentang rancangan biaya untuk proposal PKM. Jika pada materi pada malam hari ini dilakukan secara offline atau bertatap muka langsung dengan beliau, pastinya akan banyak sekali applause untuk beliau yang sangat meriah. Boleh dong teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini bisa applause untuk Pak Hadi. Dalam sesi kali ini, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita bersama. Untuk kesimpulannya, yaitu diperlukan adanya trik untuk menyusun rincian anggaran biaya serta adanya keterkaitan antara RAP dan jadwal kehidupan. Ketentuan adendum yang berlaku di masa pandemi COVID-19 yang diikuti dan dipatuhi. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Dan sampailah kita pada akhir acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator mewakili segenap panitia Paramesti FEB 2020 mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan ilmu bagi para peserta Paramesti 2020. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sehat selalu dan jaga kebersihan diri baik-baiknya.
Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.